Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Kumada Rama. Senang banget nih bisa balik lagi di Algotek yang bakal ngebahas topik-topik seru di dunia teknologi. Hari ini kita punya tema yang nggak cuma penting tapi juga super menarik, yaitu algoritma branch and bound. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Rizky sebagai host kalian yang bakal nemenin diskusi ini. Dan narasumber kita di episode kali ini, sambut saja Heri Tiang Pak Uji, halo. Di episode kali ini kita bakal bahas kenapa algoritma ini sangat relevan di dunia teknologi sekarang, terutama buat ngatasin berbagai masalah kompleks secara lebih efisien. Jadi tetap stay tune ya. Sebelum kita mulai lebih dalam, aku mau ngasih sedikit gambaran nih, kenapa algoritma itu krusial. Di zaman yang serba teknologi kayak sekarang, algoritma itu kayak jantungnya sistem. Tanpa algoritma, nggak ada akan namanya aplikasi canggih, sistem cerdas, atau solusi otomatis. Nah, branch and bound ini salah satu algoritma yang peran besar di dunia teknologi. Setuju banget. Yuk kita bahas lebih jauh biar makin paham kenapa algoritma ini penting. Jadi guys, singkatnya algoritma ini membagi masalah besar jadi beberapa sub masalah lebih kecil. Bisa disebut juga dengan branching dan mengevaluasi masing-masing sub masalah itu buat memutuskan apakah harus dilanjut atau dibuang bounding. Misalnya kalau kita ngomongin masalah seperti traveling, salesman problem atau snapback problem, algoritma ini bisa bisa banget membantu kalian menghemat waktu dan usaha buat cari solusi optimal tanpa harus mengeksplorasi semua kemungkinan. Dan algoritma ini bukan cuma buat dunia programan aja, di kehidupan sehari-hari pun kita juga sering banget pakai prinsip serupa. Contohnya saat memilih rute perjalanan saling efisien, eh, atau saat komputer nentuin kombinasi terbaik dalam game strategi. Ada juga algoritma populer lainnya yang sejenis kayak algoritma pencarian A-star atau algoritma genetika juga mengutamakan efisiensi dalam mencari solusi yang terbaik. Eh, Buat lebih paham, kita coba lihat contoh studi kasusnya. Misalnya dalam dunia pengembangan aplikasi buat ngatur rute pengiriman barang dengan algoritma branch and bound, pengembangan bisa mengurangi jumlah kemungkinan rute eh, yang harus diperiksa, jadi lebih hemat waktu dan biaya ya. Ini penting banget buat perusahaan logistik yang pengen hemat biaya operasional dan mempercepat pengiriman. Oke, kita udah bahas secara kerjaan nih, tapi pasti ada tantangan saat menggunakan algoritma ini. Betul banget. Tantangan terbesar biasanya ada fungsi dari boundingnya. Kalau fungsi bounding yang kita desain gak cukup efisien sih, algoritma ini eh, masalah jadi lambat dan kurang efektif. Apalagi kalau masalahnya sangat besar dengan banyak kemungkinan, waktu yang dibutuhkan bisa jauh lebih panjang. Oh, berarti fungsi bonding ini kayak jantungnya algoritma branch and bound ya? Betul sekali. Kalau Makanya, kemana sih? Ngeren. sok lanjut ya. Ulangnya. Oh, berarti ini. Di daerah tadi. Oh berarti. Ya langsung langsung. Ya betul sekali, langsung lanjut. Mas. Oh, berarti fungsi bonding ini kayak jantungnya algoritma branch and bound ya? Betul sekali. Makanya salah satu solusi utama adalah menggunakan heuristik yang cerdas untuk membantu fungsi bounding. Ini jadi lebih efisien gitu. Heuristik itu kayak strategi tambahan buat memperkenalkan nilai terbaik
Jadi kita nggak perlu memeriksa semua kemungkinan satu persatu. Selain itu juga kombinasi dengan algoritma lain atau teknik optimasi seperti pruningan juga bisa sangat membantu ya buat mempercepat prosesnya. Nah, kalau ada yang mau belajar algoritma branch unbound nih, apa tips dari kamu? Beberapa tips dari saya, mulai dengan memahami struktur data yang dipakai, kayak pohon keputusan, terus latihan coding dengan masalah-masalah yang lebih sederhana sebelum mencoba yang lebih sulit gitu. Terus jangan ragukan buat baca studi kasus dan contoh implementasi dari berbagai sumber biar makin paham dan bisa diaplikasikan di proyek kalian. Oke, jadi hari ini kita udah ngebahas gimana algoritma branch and bound ini itu bekerja. Contoh penerapannya ke dalam kehidupan sehari-hari serta tantangan dan solusi yang bisa dipakai. Dengan ngerti cara kerjanya, kita bisa pakai algoritma ini buat ngembangin solusi yang lebih efisien di berbagai bidang. Terima kasih banyak buat kalian yang udah dengerin episode kali ini. Semoga informasinya bermanfaat ya. Jangan lupa follow podcast ini dan tunggu episode-episode menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat belajar dan eksplorasi dunia teknologi.